para mahasiswa, kita akan memulai kuliah pemasaran berbasis IT atau populernya sekarang disebut digital marketing dalam arti luas ya, tidak hanya promosi. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari memahami lebih dulu perkuliahan ini targetnya apa, tujuannya apa. Setelah kuliah, adik-adik diharapkan mampu memahami konsep manajemen pemasaran. Ini sudah dipelajari di pengantar bisnis, nanti kita ulang sekilas. Memahami tren pemasaran dengan teknologi informasi. Jadi kita akan menggunakan apa saja ya produk teknologi informasi untuk melakukan pemasaran. Nah, sebelum itu juga harus menganalisis kebutuhan pemasaran. Kita akan menggunakan apa? Metode kuliah kita nanti di awal saja ada video dan di akhir ya, video conference maksudnya live. Yang lain rekaman, silahkan dipelajari kemudian diskusi melalui grup WhatsApp. Tentu saja ada kuliah untuk batu online ini, ada tugas ya, tugas kuliah untuk dikerjakan secara mandiri atau berkelompok ya, untuk diskusikan dan belajar mandiri untuk mampu menjawab tugas, termasuk mempersiapkan UTS dan UAS. Ini waktunya kira-kira masing-masing 2 jam. Metode evaluasi atau UTS kita dan UAS kita adalah studi kasus atau soalnya isi ya, seperti biasa kalau saya memberi ujian. Namun nanti waktunya ditentukan ya, meskipun online ada waktunya dibatasi. Jadi nilai UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Nilai yang besar adalah dari tugas ya, 45%. Termasuk kehadiran keaktifan itu sebenarnya juga bagian dari tugas ya, karena kita online. Jadi total 50% lebih ke keaktifan dan tugas-tugas yang dikerjakan, dan 50%-nya adalah UTS dan UAS. Nah, jadi kalau ada 14 pertemuan nanti ya, kita 2 pertemuan pertama ini konsep pemasaran berbasis IT, memahami kebutuhan pelanggan ya, ini materi yang sangat mendasar namun penting karena akan digunakan terus ya, dengan menggunakan IT atau internet terutama ya. Jadi kita mulai lakukan mesin pencari, menggunakan mesin pencari search engine. Setelah memahami kebutuhan, kita menyusun programnya. Programnya misalnya menggunakan media sosial, web, dan lain-lain. 3 sampai 10 ya, pertemuan topik ke-3 sampai 10. Dan ke-11 membahas penggunaan teknologi yang maju, teknologi keuangan, big data, dan kecerdasan artifisial. Nah, beberapa aplikasi silahkan dipelajari dari sekarang ya, tentang penggunaan Google Drive dan Google Docs ya, atau Office-nya Google, Docs, Sheet, Slide, dan Forum. Ini biasanya sangat berguna ya, sering dipakai di proses pemasaran digital. Media sosial yang kita akan praktekkan nanti ya, yaitu Facebook dan Instagram. Bagaimana membuat page, membuat iklan atau Facebook Ads, dan Instagram Ads. Kemudian kita akan menggunakan web ya, teknologi web seperti Google My Business, WordPress ya, dan bagaimana menulis untuk web itu, copywriting, bagaimana menulis iklan, dan bagaimana membuat iklan di Google Ads. Ini materi intinya ya, cukup banyak variasinya, sampai ke mobile apps, marketing, dan Wikipedia sebagai bagian dari konten marketing. Dan terakhir adalah memahami teknologi keuangan, big data, dan kecerdasan buatan di pemasaran. Nah, tujuan kuliah dasar ini cukup memahami perkuliahan ya, tadi
tadi sudah kita bahas. Kemudian menyusun strategi pemasaran, kita bahas kembali nanti. Dan terakhir menyusun programnya secara garis besar ya. Jadi pemasaran itu proses dalam suatu organisasi untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan, ya itu tadi kopi tadi ya, secara garis besar. Dan tujuannya adalah memuaskan kebutuhan pelanggan untuk menjadikan perusahaan kita mendapatkan laba ya. Targetnya produk kita dibeli, ya, digunakan. Jadi kemudian ada uang yang masuk dan ada laba. Lalu pasar itu apa ya? Ini mengulang konsep pemasaran ya. Pasar itu orang-orang atau organisasi yang punya keinginan untuk puas ya, untuk bahagia istilahnya gitu. Dengan cara dia membeli produk. Tentu dia punya uang ya, dan mau membelanjakan uangnya. Kalau tidak itu bukan pasar kita ya. Dan urutannya 4 tahap ini konsep dasar pemasaran, yaitu memahami kebutuhannya apa nanti melalui riset ya. Kemudian kita menyusun produk yang dibutuhkan itu. Nomor 3 mempromosikan, dan nomor 4 berhasil menjual ya. Menguntungkan organisasi. Tugas sebagai manajer pemasaran ya, jadi sama dengan tadi ya, konsep pemasaran otomatis menjadi tugas, yaitu menyiapkan produk termasuk dengan apa fiturnya, manfaatnya untuk pelanggan ya. Menentukan harga yang sesuai target kita karena kita sudah menentukan target, dan mempromosikan produknya. Nah, harapannya akhirnya kita bisa menjual dan sampai barang itu atau jasa itu diterima pelanggan. Satu lagi ada kuliah terpisah namanya CRM, yaitu manajemen hubungan pelanggan. Kita ulang juga tentang strategi, yaitu STP, dan nanti SWOT analisis ya, analisis SWOT. Jadi STP ini satu kesatuan ya, terutama segmenting dan targeting. Jadi menyusun segmen yang ada terus dipilih. Nah, memilih segmen namanya targeting. Setelah tahu targetnya, baru kita memposisikan produk kita terhadap pesaing. Ini gambaran lainnya ya. Jadi di sisi kiri itu kita membuat segmen dan menentukan target. Nah, target ditentukan berdasarkan segmen yang ada, kira-kira seperti itu ya. Jadi segmen itu hanya memetakan berdasarkan demografi, misalnya usia, pendidikan, penghasilan, geografi, misalnya tempat tinggal, behavior, misalnya perilaku ya, milenial dan lain-lain. Sebelum masuk ke strategi STP, kita harus menganalisis dulu secara internal produk kita, yaitu strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Secara eksternal atau melihat keluar, kita harus tahu peluang yang ada di luar, opportunity, dan ancaman atau hambatan yang akan kita hadapi. Setelah kita memahami kondisi kita dan pasar, baru kita mulai lebih dalam lagi, yaitu dibuat segmen-segmen. Segmen-segmen itu belum dipilih dulu. Jadi saya ulang, membuat segmen itu hanya memetakan. Misalnya penghasilan ada kelompok A, B, C. Jadi A itu penghasilan rendah, B menengah, C tinggi. Kita pilih yang mana gitu ya. Atau sebaliknya ya. A tinggi, B menengah, C rendah. Jadi intinya kita pisah-pisah dulu. Misalkan berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki perempuan, kita pilih yang mana. Nah, memilihnya namanya targeting. Memilih segmen itu atau target. Jadi target adalah memilih segmen, bisa semua segmen. Kalau memang produk kita untuk semua usia misalnya gitu ya, atau semua wilayah gitu. Tapi jarang ya semuanya. Bisa
ada yang semua, bisa juga ada yang hanya beberapa saja segmen yang dipilih. Jadi itu namanya targeting, memilih beberapa segmen saja. Bahkan bisa hanya satu segmen saja, concentrated marketing. Baru kemudian memposisikan produk kita terhadap pesaing, misalnya produk kita murah atau mahal tapi berkualitas, itu namanya positioning. Lalu produk itu sesuai dengan target tadi ya, dimatangkan atau ya dibangun seperti apa kualitas barang kita ya, sesuai dengan target tadi dan posisinya. Kalau kita memposisikan murah ya kualitas mungkin tidak jadi prioritas sangat tinggi misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mengirim barang atau jasa itu sampai ke pelanggan, to place, dan mempromosikan ya, ini yang lebih banyak dilakukan di digital marketing nanti adalah kegiatan promosi, baik itu melalui web, melalui publikasi ya, atau melalui iklan menggunakan teknologi informasi atau digital marketing. Itu inti dari kuliah kita, dan tugas pertama ini mahasiswa diharapkan sudah punya bayangan ya, produk apa yang akan dipasarkan nanti melalui perkuliahan ini. Jadi kita boleh simulasi, tapi sebaiknya sudah punya contoh ya, supaya mudah digambarkan nanti, di foto, dibuat video gitu. Itu kalau barang lebih mudah harusnya. Kalau jasa ya digambarkan, jasanya itu dirinci. Nah, lalu buat analisis SWOT.